50% pemilih di Jakarta berasal dari generasi Z dan juga milenial. Kelompok pemilih muda ini pun jadi incaran para calon gubernur. Lalu bagaimana nilai strategis pemilih muda untuk bisa mendongkrak elektabilitas calon gubernur dan apa strategi para calon gubernur untuk bisa merebut dukungan pemilih muda? Sudah hadir juru bicara Ridwan Kamil Suswono, Mustafa Faruk, juru bicara Pramono Rano, Laude Basir, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, ini jadi benar-benar dengan karena besaran kue Gen Z dan juga milenial itu begitu besar di pemilihan gubernur Jakarta, jadi masing-masing pasangan calon gubernur ingin banget nih merebut hati anak-anak muda, milenial dan juga Gen Z. Lalu sangat wajar Audrey, karena secara statistik jumlah pemilih muda sangat besar menentukan kemenangan. Meskipun dalam konteks elektoral sebenarnya usia itu belum menjadi determinan faktor dalam menentukan perilaku pemilih. Tapi lagi-lagi karena jumlahnya yang sangat besar, sangat bisa dimaklumi kalau para calon mencoba menggarap habis-habisan segmen pemilih ini. Meskipun lagi-lagi ya, kalau berdasarkan survei indikator beberapa waktu lalu, itu masih banyak concern atau isu yang relatif kurang digarap serius oleh para calon, padahal isu tersebut itu menjadi isu yang mendesak buat anak muda. Misalnya, Mas Burhan, yaitu mencari lapangan pekerjaan. Oke. Jadi itu isu yang paling tinggi, dianggap paling mendesak untuk segera diatasi oleh calon gubernur DKI Jakarta, mengalahkan secara signifikan isu-isu yang lain. Yang kedua adalah pemberantasan korupsi. Itu dua isu penting di kalangan anak muda, tetapi saya lihat para calon belum punya isu yang sistematik untuk mengadres masalah yang dianggap penting oleh anak muda ini. Tapi kayaknya nampaknya dari masing-masing calon gubernur nih, baik dari Mas Pram dan juga Mas RK, ini punya cara yang masing-masing. Saya mau bedah dulu ke Mas RK, misalnya seperti yang beberapa kali menyebut jargon-jargon yang menjadi andalan. Contoh, punya mobil curhat, ada kasih kopi gratis katanya, ada juga satu gagasan, satu arsitek. Jadi sebenarnya yang ingin diungkapkan oleh Mas Ridwan Kamil ini kemana sih untuk pemilih muda? Apakah hanya dengan tadi ada jargon-jargon kopi gratis, mobil curhat? Mas Mustafa? Ya, saya rasa ini yang paling penting yang jadi afirmasi ya dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono terhadap anak-anak muda. Bagi saya ini sebuah kesempatan yang berharga. Saya pribadi adalah Gen Z, diberikan kesempatan untuk menjadi juru bicara di timnas di tim saya sendiri ya. Kemudian juga kita lihat juga dari pola komunikasi, gaya kampanye pertama. Kemudian juga ada juga di program-program setelah jadi. Jadi pertama kita urut dulu dari kegiatan kampanyenya pun ini sangat ramah kepada anak-anak muda, ini sangat ramah kepada Gen Z. Kita lihat ada bongkar aspirasi Ridwan Kamil, kemarin juga dengan Raffi Ahmad, malam ini juga akan berolahraga jadi untuk anak muda. Jadi untuk merangkul anak-anak muda adalah dengan cara tadi merangkul juga dengan artis-artis muda juga. Iya, of course itu jadi salah satu cara ya. Artinya kita memahami betul bahwasannya Jakarta ini adalah kota metropolitan. Data membuktikan sekitar 80% 17 tahun ke atas itu di Jakarta pendidikannya adalah SMA ke atas. Artinya juga perlu metode kampanye-kampanye dengan metode kampanye gagasan, metode kampanye dialog, dan juga apa tadi ada mobil curhat tentang COVID, tentang dan lain-lain ya. Buat kami selain dari kontennya juga bagaimana cara mengemas program pemerintah ini bisa menarik, bisa baikin oleh anak-anak muda. Di luar itu program kami ya tadi ya mengenai rumah vertikal sebelum Pak Pramono berbicara itu, Pak Ridwan Kamil sudah berbicara mengenai life work play di satu tempat. Kemudian juga tadi saya addressing juga mengenai pendidikan dan juga lapangan kerja. Ini kan kita punya program mengenai upskilling ya, dan juga penyambungan SMK dengan lapangan kerja. Artinya bukan cuma dari peningkatan skillnya, tapi juga disambungkan langsung dengan lapangan kerja yang dibutuhkan dengan market. Jadi kita mempertemukan antara demand dan supply-nya seperti itu.
Oke, kalau di Mas Ridwan Kamil punya namanya katanya akan mau buat kopi gratis, mobil curhat juga satu gagasan satu arsitek. Nah kalau dari Mas Pram, Bang Laude ini sepertinya bukan menyasar hal ke situ ya, lebih kepada kepengenan untuk mempunyai anak-anak muda untuk punya hunian. Ya, itu kan hanya salah satu bagian saja. Lebih awal saya ingin menyampaikan begini, bahwa kondisi objektif Jakarta pada hari ini minimal ada 3 poin yang bisa kita ungkapkan. Pertama, hampir separuh penduduknya itu 46% itu adalah Gen Z. Kedua, Jakarta ini adalah kota dengan penduduk padat. Ketiga, Jakarta ini adalah kota bisnis, kota perdagangan. Ya. Kemudian pada saat bersamaan, ya kita lihat tadi 46% adalah Gen Z. Apa itu sih yang menjadi alamiah potensi dasar mereka sebagai Gen Z ini? Yang pertama, mereka melek IT, melek teknologi. Yang kedua, mereka adalah kelompok usia yang dengan kreativitas tinggi. Yang ketiga adalah mereka juga adalah kelompok di mana pada umur-umur ini punya energi, punya semangat yang sangat memadai. Tugas pemerintah, ya, Mas Pram dan Bandung, jika menang nanti adalah bagaimana mengcombine ini, mensinergiskan ini, memadukan potensi yang ada tadi untuk yang berkontribusi positif terhadap mereka. Visi besarnya adalah bagaimana menjadikan pemuda dan pemudi Jakarta, Gen Z ini potensial, mandiri, ya sehingga kalangan mudanya kemudian menjadi pemuda-pemuda yang mandiri, menjadi pemuda-pemuda yang bisa hidup sendiri, punya pekerjaan tanpa harus menunggu belas kasihan janda kaya kan gitu ya. Itu yang diharapkan dari pemuda-pemuda yang ada di masa Mas Pram. Sehingga apa yang kemudian harus diberikan oleh pemerintah, oleh Mas Pram dan Bang Dul. Ya, pertama yang harus diberikan oleh pemerintah. Bang Laude, bentar, saya mau nanya dulu kalau gitu ke Mas Burhan. Nah, Bang Laude, saya mau nanya dulu ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau dilihat kan tipikalnya ini beda ya. Kalau misalnya Mas RK lebih kepada gaya komunikasinya, tapi kalau Mas Pram lebih kepada solusinya begitu. Ini sebenarnya yang mana yang harus dilihat? Penting yang mana sih dua-duanya? Nah, beda antara anak muda Jakarta dengan wilayah lain adalah tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi. Jadi di situ penting untuk dipahami karena raw data atau bahan dasar anak muda di Jakarta lebih terdidik, 5 kali lipat lebih terdidik, lebih sejahtera ketimbang anak muda secara nasional, maka pendekatannya juga harus lebih substantif. Jadi tidak bisa pakai gimmick. Ya. Sebab kalau misalnya pakai gimmick nggak masuk di Jakarta. Nah, ini penting nih saya ingatkan ke Mas Mustafa Faruk ya. Karena misalnya model mobil curhat, apartemen ngangkang itu agak kurang kena di Jakarta. Ini karena tadi substansi dari anak muda Jakarta itu lebih well informed, lebih well educated. Jadi mereka to the point, solusinya apa, kemudian bagaimana caranya, uangnya dari mana. Kalau misalnya ada daftar kebutuhan, keinginan yang coba ditawarkan oleh calon gubernur. Jadi memang beda-beda, Jakarta lebih khusus, karena tadi yang nonton debat di Jakarta 60%, di luar cuma 30%. Jadi itu artinya substansi lebih penting ketimbang gimmick. Nah ini agak berbeda dengan wilayah lain yang notabene tingkat pendidikannya jauh lebih rendah dibanding warga Jakarta. Oke, kalau gitu dari Mas Mustafa sendiri sebenarnya tinggal menghitung beberapa hari lagi apa yang ditawarkan nih, atau kemudian untuk menggait lah agar pemilih muda ini bisa memilih Mas Pram dan juga Pak Suswono. Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono sepertinya ya. Jadi gini, makanya kan kita bisa berbicara program konkret apa yang mau diperbuat setelah menang gitu ya. Tapi sebelum menang gimana cara mengambil hatinya gitu. Tentu pasti dengan metode-metode, dengan cara-cara yang relevan dengan anak-anak muda gitu. Penyampaiannya, kemasannya, buat kami oke lah bisa disebut itu gimmick. Tapi pembahasan yang ringan, pembahasan yang mudah, pembahasan yang catchy juga buat anak-anak muda itu menjadi penting. Misalkan ketika kita berbicara mengenai mobil curhat, oke, ini ada mobil curhat ini apa nih? Orang itu udah langsung tertarik. Apa sih sebenarnya mobil curhat? Oke, ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya, oh ini gue bakal didengerin nih. Negatifnya, ngapain sih ada mobil-mobil yang keliling-keliling segala dan lain-lainnya. Tapi habis itu kita bisa memberikan penjelasan ini bahwa kita ingin menjemput bola kepada masyarakat bahwasannya kebutuhan-kebutuhan medisnya, baik itu kesehatan fisik, kesehatan mentalnya, pemerintah itu secara proaktif menjemput kepada masyarakat. Ketika dijelaskan seperti itu, maka anak-anak muda ya terutama bisa menangkap bahwasannya ini adalah bentuk kepedulian dari seorang pemimpin terhadap
anak mudanya. Seperti itu. Berarti lebih ke kesehatan mentalnya ya untuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ya, Mas Mustafa ya. Ya, karena kan hari ini juga anak-anak muda lebih begitu aware mengenai kesehatan mentalnya masing-masing. Oke. Kalau dari Bang Laude untuk Mas Pram dan juga Bang Dul nih? Ya, saya melanjutkan yang tadi dari potensi Jakarta dan keunggulan yang dimiliki oleh Genset ini, ya. Kemudian bagaimana tugas Mas Pram dan Bang Dul adalah mensinergiskan, menyambungkan. Ada 4 poin yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya Genset. Pertama adalah ketersediaan Bang Laude? lapangan kerja. Ya, kita tahu bahwa Jakarta adalah kota bisnis, kota tentu yang paling banyak pekerjaan yang tersedia dari sektor itu. Nah, tugas pemerintah adalah bagaimana kemudian mengakses ya tentang peluang-peluang yang bisa diperoleh oleh masyarakatnya untuk memperoleh pekerjaan dan kemudian mengcombine itu, menyatukan itu lalu diinformasikan kepada masyarakatnya. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat khususnya Gen Z punya akses terhadap adanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Maka kemudian Mas Pram dan Bang Dul menyediakan misalkan tentang balai warga, menyediakan misalkan tentang adanya job fair tiap 3 bulan di setiap kecamatan. Ya, kenapa kemudian diarahkan di setiap kecamatan agar aksesnya menjadi lebih mudah, lebih menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Ya, kemudian adalah di setiap kecamatan, di balai warga itu kemudian diadakan pelatihan. Sudah kita tangkap. Ya, pelatihan dan lain sebagainya. Di ruang publik kemudian juga bisa menjadi ruang pekerjaan buat kalangan muda, disediakan aksesnya, misalkan wifi dan lain sebagainya ya. Jadi setelah ketersediaan. Jadi ada beberapa hal ya memang sudah dilakukan oleh Mas Pram dan juga Bang Dul ya. Terima kasih Bang Laude. Terima kasih Mas Mustafa, Mas Burhan, terima kasih. Mohon maaf kita harus potong karena memang sudah waktunya, durasinya terbatas. Selamat sore.